Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini dipertemukan lagi kita oleh Zat yang Maha Penyayang untuk melanjutkan kajian kita pelajaran tafsir. Dan alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah karena kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Semata-mata ini adalah bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai atau bisa menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang berikutnya atau surat yang berikutnya yaitu surat An-Nas. Jika tersisa waktu kita akan lanjutkan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas. Mungkin ada di antara kita bertanya, kenapa tidak dimulai setelah surat Al-Fatihah Ustaz, dari Al-Baqarah? Kita jawab, sengaja kita mulai dari belakang atau dari juz amma. Alasannya yang pertama, karena juz amma adalah surat yang sering kita baca di dalam salat kita. Sering. Salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Maka butuh bagi kita untuk mengetahui tafsirnya. Itu alasan yang pertama. Jadi jarang orang membaca dalam salatnya surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Dari surat yang panjang. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mulai dari tafsir juz amma? Karena juz amma berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kalau kita lihat dari surah An-Nas, Al-Falaq sampai amma yatasaalun berkaitan dengan keimanan kepada akhirat, berkaitan dengan akidah, syirik, tauhid. Makanya sangat munasib, sangat cocok kita awali mempelajari, mengkaji tafsir juz amma setelah mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir yang akan kita baca yaitu tafsir dari tulisan Asy-Syaikh Musa'id At-Tayyar sebagai nukilan yang utama. Tapi insyaallah di sela-sela pembahasan penyampaian kita akan petik beberapa faedah dari kitab-kitab yang lainnya. Seperti tafsir Syekh Utsaimin, kemudian Ibnu Katsir, kemudian As-Sa'di. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membantu kita untuk mempermudah menyelesaikan tafsir surat An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, Juz Ammah dan seterusnya insyaallah dari semua surat. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita di atas kebaikan. Kita mulai dari surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di setiap surat di dalam mushaf kita perhatikan hampir semuanya atau bahkan semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Bara'atun minallah wa rasulih itu tidak ada basmalahnya, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selainnya ada. Di antara para ulama ada yang memasukkan Bismillahirrahman atau menggolongkan Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk Al-Quran yang Allah turunkan dengannya surat dan ayat-ayat yang lainnya. Ada yang mengatakan itu hanya ditaruh di mushaf, artinya bukan ayat. Ditaruh di mushaf oleh para sahabat. Namun yang dekat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang Allah turunkan juga bersama surat-surat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Jadi dia termasuk Al-Quran. Ayat tersendiri Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, penyayang kepada seluruh makhluknya, dan Ar-Rahim, penyayang bagi orang-orang yang beriman. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintah di sini? Kalau katakan berarti ada yang diperintah. Yaitu siapa? Rasulullah. Rasulullah yang diperintah oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabb manusia. Kepada Rabb manusia. Apa yang dimaksud dengan Rabb kemarin? Mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur. Jadi makna dari Rabb mencipta, menguasai atau memiliki dan mengatur. Itu makna Rabb. Birabbin nas, Rabb manusia, yang mencipta manusia, yang mengatur, menguasai manusia. Jadi dalam ayat yang mulia ini, ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad SAW agar berlindung kepada Allah dengan menyebutkan salah satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Rabb. Rabbin nas, Rabbnya manusia. Ini dalam pembahasan akidah disebut dengan tawassul. Tawassul adalah memperantarai atau menyebutkan sesuatu dalam doa agar lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul menyebutkan di dalam doa sesuatu yang agar Allah mengabulkan doa kita. Di antaranya tawassul menyebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Taib.
Malikin Nas. Ada juga yang baca panjang, Malikin Nas. Malikin Nas, raja manusia. Raja manusia. Subhanallah. Raja berarti penguasa yang memiliki undang-undang, peraturan. Malikin Nas berarti raja yang mengatur manusia, yang memiliki undang-undang agar ditaati oleh manusia. Undang-undang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menaati undang-undang Allah Subhanahu wa taala tersebut, peraturan Allah, hukum Allah tersebut, maka dia selamat. Dan yang menentang, tidak mau taat, dia akan celaka, mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Hukum Allah ada berapa? Dibagi oleh para ulama. Siapa yang masih ingat? Ada 3. Yang pertama hukum kauniyah, hukum qadari. Yang kedua hukum syar'iyah, hukum syar'i. Kemudian yang ketiga hukum jazaiyah, jaza, pembalasan. Hukum qadari yaitu takdir. Apa yang terjadi di alam semesta ini itu hukum Allah, peraturan Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang masuk surga, masuk neraka, tidak bisa kita protes. Itu sudah hukum Allah yang sifatnya qadari, kauni. Hukum syar'i tentang halal dan haram. Syariat, perintah halal dan haram, wajib, sunnah dan seterusnya, makruh, haram, sah, tidak sah dan seterusnya. Ini hukum syar'i. Kemudian yang ketiga hukum jaza, balasan. Siapa yang mengamalkan undang-undang tadi, peraturan tadi, dia akan mendapat balasan di dunia maupun di akhirat. Hukum balasan. Malikin Nas, raja manusia. Ilahin Nas. Subhanallah. Ini yang intinya. Ilahin Nas, ini inti. Sesembahan manusia. Ini inti. Artinya jika manusia itu percaya bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu Malik, Rabbin Nas, Malikin Nas, maka dia akan ilahin Nas, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dia hanya akan beribadah kepada Allah. Dia tidak akan beribadah kepada selain Allah. Karena dia tahu Allah adalah zat yang mencipta alam semesta, penguasa alam semesta, raja alam semesta, yang memiliki undang-undang yang mutlak. Untuk apa menyembah selain zat yang seperti ini? Nah ini ilahin Nas, raja manusia. Taib. Kalau tidak belajar jangan diganggu temannya itu. Apa? Ya, beberapa tahun di sini masih seperti itu modelnya. Berubah, ikhwan. Kalau masih baru-baru masih kita toleransi. Ini sudah 3 tahun, 4 tahun di sini masih main-main di majelis. Gimana itu? Mengganggu temannya, mengganggu ustadznya yang memberi pelajaran. Dapat dosa itu ya.
Jangan dikira membuat keributan di dalam majelis cuma sekedar menyelisihi sesuatu yang sifatnya apa? Makruh, menyelisihi. Tidak. Haram ya ikhwan. Antum di majelis hukumnya haram membuat keributan. Dapat dosa. Baik. Nah, untuk siapa saja ya, jangan hanya kepada satu saya misalnya, jangan. Semua guru antum siapapun dia, kalau sementara menjelaskan di majelis antum jangan main. Baik. Karena di majelis ada dua hak yang antum harus jaga, haknya Allah dan dengan hak muallim, pengajar. Haknya Allah ya antum harus beradab di majelis. Haknya muallim ya tidak boleh antum ganggu. Baik. Jadi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Rasulullah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Subhanallah. Tawassul yang siapa yang bertawassul kepada Allah dengan menyebut ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main ya di majelis. Tidak boleh mengganggu temannya itu. Taib. 3 nama Allah yang disebut di sini. Rabb, Malik dengan Ilah. Ilah ini yang paling tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya untuk zatnya yaitu dengan nama Allah. Allah itu dari kata ilah. Ilah dibuang alif yang di tengah itu panjang, ilah. Setelah dibuang ketemu lam dengan lam. Dipakai alif lam. Ilah pakai alif lam ketemu jadi Allah di idgham. Jadi Allah artinya ilah, zat yang disembah. Kenapa Allah disembah? Kenapa Allah diibadahi? Khalid. Kenapa Allah disembah Khalid? Karena dia yang menciptakan kita. Terus dia memberi rizki kepada kita. Terus dia mengatur kita, merajai kita, dan seterusnya. Jadi kalau antum ditanya kenapa Allah disembah, antum sebutkan saja seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu apa? Rabbun nas, Malikin nas. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Maha perkasa. Al-Karim, Maha mulia. As-Sabur, Maha penyabar. Asy-Syakur, Maha membalas, bersyukur. Jadi Allah itu Maha berterima kasih, Maha bersyukur. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari syar, kejelekan. Al-waswas, sesuatu yang waswas, yang apa? Memberi waswas. Berlindung dari sesuatu yang suka memberi waswas. Al-khannas, yang bersembunyi. Khannas itu sembunyi. Ada kesempatan muncul dia, tidak. Lalai orang dia muncul, menggoda. Kalau seorang itu lagi mengingat Allah, dia
mundur lagi. Itu al-khannas. Khannas itu bersembunyi, tidak nampak. Jadi dari al-waswas al-khannas, dari godaan al-khannas, yaitu sesuatu yang bersembunyi, yaitu setan yang dimaksud. Nah, yang memberi waswas godaan kepada manusia agar condong kepada keburukan, suka dengan maksiat. Perhatikan ya ikhwan. Ada antum temui diri antum atau antum lihat teman antum siapapun senang dengan maksiat, berarti ini godaan dari setan. Karena tujuan setan itu apa ya ikhwan? Mengajak manusia agar menjadi teman di neraka apa di surga? Di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidak ada lain tujuan utama dari setan itu, kata Allah. Yad'u hizbahu, kecuali menyeru, mengajak hizbahu, para bala tentaranya, teman-temannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka sama-sama di neraka. Ini tujuan setan. Jadi hati-hati. Kalau kita dapatkan diri kita ini suka dengan keburukan, suka dengan maksiat, hati-hati. Setan yang mengajak itu, antum harus lawan. Dengan zikir, istighfar. Taib alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sifat si penggoda ini, yang suka memberi waswas ini, mengajak pada keburukan ini, dengan cara bersembunyi ini, alladzi yang yuwaswisu, memberi waswas, godaan, ajakan pada keburukan, fi sudurin nas, pada dada manusia, maksudnya hati. Jadi dia beri waswas, dia goda orang. Itu terasa kalau antum pas di suatu keadaan antum kayak ingin melakukan kebaikan, kemudian ada panggilan untuk bermalas-malasan, itu dari setan itu. Atau panggilan untuk melakukan yang buruk, yang maksiat, hati-hati. Sudah setan. Makanya orang yang jahil, tidak paham hukum, itu diombang-ambing oleh setan. Adapun orang yang belajar saja kadang masih terbawa. Yang sudah paham halal, haram, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, itu saja kadang masih terjerumus. Apalagi yang sama sekali tidak tahu hukum. Menunjukkan kepada kita istimewanya orang berilmu, orang yang belajar. Taib alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, memberi waswas fi sudurin nas, ke dalam hati manusia. Siapa mereka ini? Minal jinnati wan nas, dari golongan jinnah, jin, wan nas, dan manusia. Jadi si penggoda ini, si pengajak pada keburukan ini ada dua macam, dua bentuk, dua wujud, manusia dan jin. Bisa manusia dari jadi model jin, iya, kalau dia mengajak pada keburukan. Senangnya berbuat buruk, ngajak orang pada keburukan. Yang di pikirannya, di otaknya yang buruk semua. Ini model setan ini. Kemudian dari kalangan jin juga. Hati-hati, kalau manusia mungkin masih bisa kita lihat, tapi kalau jin, Allah sudah wanti-wanti di dalam Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini kan tidak nyata, Ustaz. Kenapa kata Allah nyata? Aduwwum mubin. Mubin yang nyata. Ditempatkan seperti sesuatu yang nyata.
Ini bagi orang yang belajar, yang mengetahui. Dia akan merasa bahwasanya ketika dia sudah condong pada kebatilan, kemaksiat, suka berbuat yang buruk, dia akan tahu itu gangguan dari setan, ajakan dari setan. Taib, dalam ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini, ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk berlindung kepada Allah dengan menyebut beberapa nama dan sifatnya di sini, yaitu Rabbun Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berlindung dari godaan setan, dari ajakan-ajakan setan, pengaruh-pengaruh setan yang bersembunyi baik dari kalangan jin dan manusia. Apalagi kita, lebih-lebih lagi kita, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari setan. Apalagi kita. Ini ayat yang agung. Dan ini termasuk ayat muawwidzatain namanya. Muawwidzatan. Dua ayat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah. Ayat ini surat An-Nas dengan Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat surat yang berikutnya, Al-Falaq. Baik, kita belum baca penjelasan dari beliau di sini. Kita baca dulu. Penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar. Kata beliau di sini, qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, astajiru bi rabbin nas. Aku berlindung. A'udzu sama dengan astajir. Fa khassahum bidzikri li'annahum al-musta'idun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan pengkhususan, secara khusus. Li'annahum al-musta'idun, karena mereka yaitu manusia adalah yang berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya di sini bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu kan Rabbul Alamin, tapi di sini Rabbin nas, dikhususkan manusia, Rabb manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Kenapa? Karena mereka yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin memperhatikan manusia ini. Wahai manusia, kalian itu milik Allah. Artinya kalian yang memohon perlindungan kepada Allah. Makanya dikhususkan penyebutan Rabbin Nas, Malikin Nas dan seterusnya. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ay astajiru bihi subhanahu min syarri syaitan alladzi yulqi fi qalbil abdi idza ghafala 'ani dzikri yulqi sautahul khafi alladzi la yahussu bihi au la yuhassu bihi, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri syaitan, dari kejelekan syaitan. Jadi kejelekan setan ini banyak. Setan juga punya peran untuk merusak manusia, merusak hubungan dan seterusnya. Tapi yang paling ditakutkan dari setan ini adalah kerusakan dari sisi mengajak manusia untuk berbuat dosa, maksiat. Ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh setan itu kan banyak. Termasuk
kiriman sihir misalnya, orang sihir lewat bantuan setan masuk kerusakan. Namun yang paling dikhawatirkan godaan mereka untuk berbuat maksiat, untuk berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Min syarri syaitan, berlindung kepada Allah dari kejelekan setan. Alladzi yulqi fi qalbil abdi, yang mengajak manusia, apa artinya menurunkan ke dalam hati manusia, atau turun ke dia ke dalam hati manusia kemudian mengajak dia. Idza ghafala 'anid dzikri, kapan itu terjadi? Kalau dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita sedetik saja lalai dari zikir, lalai dari istighfar, zikir kepada Allah, maka setan masuk. Artinya selama kita berzikir, setan itu tidak ada peluang masuk. Dia mundur. Kapan kita lalai, dia masuk. Masuk dia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang ya'shu berpaling an dzikrir rahman, dari berzikir kepada zat yang maha penyayang, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan setan menggodanya. Fahuwa lahu qarin, sehingga setan itu jadi temannya. Jadi orang yang hatinya kosong dari zikir, lisannya tidak berzikir kepada Allah, tidak istighfar, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, itu jangan sampai kosong ya. Jalan, duduk, ingat kepada Allah, zikir. Setelah sholat zikir, mau duduk, mau berjalan dengan teman sambil bicara, ingat kepada Allah, supaya setan tidak ada peluang untuk masuk. Karena setan itu sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan kita lalai zikir, masuk dia. Masuk dia. Dia goda kita. Kapan kita ingat kepada Allah, dia mundur lagi. Ini yang mengatakan seperti ini Allah di dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu siapa setannya. Wa yata'akhkharu 'anil qalbi fala yuwaswisu fihi idza dzakara al-'abdu rabbahu. Jadi setan itu yata'akhkharu 'anil qalbi, dia akan mundur dari hati manusia. Fala yuwaswisu, tidak bisa memberi godaan, bisikan-bisikan untuk berbuat jahat. Kapan? Idza dzakara al-'abdu rabbahu, jika seorang hamba itu senantiasa mengingat Rabbnya, berzikir kepada Rabb. Perhatikan. Wa hadza syaitanu yuwassisu fi mahallil qulub. Setan ini memberi waswas, godaan, fi mahallil qulub, di tempatnya hati. Di mana itu? Wahya sudurun nas, yaitu dadanya manusia. Jadi yang dihembus oleh setan itu ke dada manusia, bisikan. Jadi setan itu tidak masuk ke dalam hati manusia, tidak. Jadi salah orang yang mengatakan setan ada dalam hatinya, tidak. Setan itu di luar, di sekitar dada, kemudian dia hembus, dia perdengarkan ke hati kita, nanti hati kita eksekusi. Kalau dia zikir kepada Allah, dia akan menolak. Kalau dia tidak zikir, lalai, dia akan ikut kemauan setan tersebut. Jadi tidak masuk ke dalam hati, tapi dia di wahya fi sudurun nas, di seputar, di dada kita, di luar hati. Dia kesebisik ke dalam hati kita. Jinnihim wa insihim, baik manusia baik yang memberi waswasin dari kalangan jin dan manusia. Au hadzal muwaswis minal jinni wan nas yuwaswisu fi sudurin nas, kama qala ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Dalam surat apa ini? Dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi aduwan, musuh syayatin dari kalangan setan. Ya, aduan syayatin yang berupa setan, al-insi wal jin dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'd, yang memberi wahyu, membisik-bisikan sesama mereka. Zukhrufal qawli gurura, perkataan zukhruf yang menghias-hiasi sesuatu yang baik itu jadi buruk, atau yang buruk jadi baik. Zukhrufal qawli oleh para ulama ditafsirkan gurura, yaitu dia hias-hiasi perkataan yang baik atau sesuatu yang baik jadi buruk, atau yang buruk jadi baik. Makanya ada orang senang berbuat dosa, padahal kalau mau dilihat, contoh rokok misalnya, dilihat rokok itu baik atau tidak? Khalid, kenapa orang merokok? Karena setan yang menghias-hiasi. Kalau tidak merokok, ente ini bukan laki-laki. Kalau tidak merokok, ente ini bencong misalnya. Kalau tidak merokok, ente ini tidak pemberani. Ini kan setan ini. Dengan kalimatnya, dengan hembusannya, godaannya, yang buruk tadi itu dia poles sehingga jadi baik. Lihat yang ada di bank-bank itu, riba disebut apa? Bunga. Bunga sedap bunga. Riba, ODP bunganya sekian. Bunganya sekian. Kenapa mereka tidak bilang ribanya sekian? Tidak berani. Ini model-model setan dari kalangan manusia. Memoles, menghiasi yang buruk menjadi sehingga kelihatan baik supaya orang melakukannya. Syirik dibilang apa? Ziarah para wali. Mengenang apa? Jejak napak tilas para wali. Padahal kesyirikan di sana dipoles. Datang ke tempat keramat, di sana ngalap berkah, minta. Oh ini kan cuma sebab ini, kita itu bukan Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebab. Jadi kita meminta, ngalap berkah, minta berkah, dengan mengambil berkah di sini atau di kuburan para wali dan seterusnya. Ini hanya sebab. Tetap kita mohon kepada Allah. Ini dia poles-poles syirik, poles sehingga jadi seperti apa? Tauhid, seperti sesuatu yang baik. Ini kerjaannya siapa? Ini setan dari kalangan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh setan, baik dari kalangan manusia dan jin, yang senantiasa apa? Memberikan wahyu lewat perkataan mereka, lewat hembusan apa? Godaan, perkataan zukhrufal qaul, gurura, perkataan yang hiasan-hiasan sehingga yang baik jadi buruk, atau yang baik, sesuatu yang baik, yang sunnah, yang tauhid dia balik. Ini yang bid'ah sudah. Ini yang syirik padahal tauhid. Atau sebaliknya, yang tauhid dikatakan syirik, dipoles. Ya Allah ya Rabbi. Dan ini terjadi. Ini model setan. Model setan. Baik ya ikhwah, kita akhirkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketambahan iman berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari, menambah keimanan kita, rasa takut kita, rindu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, apa